Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Guru Angel ya. Hari ini anak-anak kita masih belajar tema 7, perkembangan teknologi. Nah, kalau kemarin kita belajar perkembangan teknologi pangan, yaitu teknologi yang berkaitan dengan pengolahan makanan. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar subtema kedua, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, tahukah anak-anak apa artinya teknologi produksi sandang? Oke, nah teknologi produksi sandang itu adalah teknologi yang menghasilkan pakaian. Nah, anak-anak harus tahu bahwa zaman dulu, bertahun-tahun masa yang dulu, itu orang tidak mengenakan pakaian seperti yang kita kenakan saat ini. Ya, nah zaman dulu itu ada orang ada yang tidak mengenakan pakaian. Lalu berkembang mereka mengenakan daun. Jadi daun itu mereka jemur sampai kering, lalu mereka sambung daun-daunnya baru mereka pakai. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan kulit hewan zaman dulu. Nah, zaman dulu itu kulit hewan itu hanya dijemur, kemudian dipukul-pukul sampai dia menipis, lalu dipakai. Beda dengan saat ini ya anak-anak, saat ini kita mengenakan pakaian itu dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam model. Kalau zaman dulu tidak seperti itu. Nah, tahukah anak-anak apa bahan dasar pakaian? Nah, kadang pakaian yang kita pakai itu ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang halus, ada yang kainnya kasar. Nah, itu tergantung dari bahan dasar pakaiannya. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar kapas. Nah, kapas ini biasanya dihasilkan oleh para petani kapas. Kemudian ini ada domba, ada bulu kulit domba ya. Nah, kulit domba ini bisa digunakan untuk bahan dasar pakaian. Nah, ini dihasilkan oleh para peternak domba. Bisa menggunakan kulit domba, ada yang menggunakan kulit sapi, kerbau, dan kulit kambing, dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada ulat. Ya, oke. Nah, mari. Nah, ini kapas, lalu bulu domba, lalu kepompong ulat sutra. Jadi anak-anak, Tuhan itu luar biasa. Ya, walaupun dia hanya seekor ulat, tapi ulat ini dapat menghasilkan kain sutra. Oke, jadi kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan hewan yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan termasuk pakaian. Lalu ada daun. Nah, seperti tadi yang Bu Guru sudah bilang, daun ini itu dijemur sampai dia kering, lalu disambung-sambung, baru dijadikan sebagai penutup badan atau pakaian. Ini di zaman dulu. Lalu kulit kayu. Ya, jadi kulit kayu itu anak-anak itu bisa digunakan untuk bahan dasar pakaian. Lalu batang pohon. Oke, jadi anak-anak dari semuanya ini adalah bahan dasar untuk membuat pakaian. Ya, ada kapas, bulu domba, kepompong ulat sutra, daun, kulit kayu, dan batang pohon. Nah, kemudian pakaian berbahan dasar kapas yang ini itu banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari.
cocok dipakai pada saat siang hari. Nah, anak-anak, pakaian yang kita pakai sehari-hari di rumah, kemudian yang biasa kita pakai saat siang hari dan biasanya itu berbahan tipis. Nah, itu bahan dasarnya adalah dari kapas. Oke. Lalu yang kedua, pakaian berbahan dasar bulu domba. Itu tujuannya menghangatkan badan pada saat dingin. Nah, ingat, kalau misalnya anak-anak pakai pakaian misalnya jaket, sweater, atau pakaian-pakaian yang tebal, yang biasa dipakai untuk menghangatkan badan pada saat dingin, itu biasanya bahan dasarnya berasal dari bulu domba. Lalu, pakaian berbahan dasar serat sutra, yaitu dari ulat tadi, itu adalah pakaian yang sangat istimewa. Nah, pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Artinya, pakaian yang berbahan dasar sutra ini itu sangat istimewa dan kualitas kainnya itu sangat bagus, sangat halus, sehingga sering digunakan pada saat acara-acara khusus. Oke. Nah, bagaimana caranya mengolah bahan dasar pakaian? Jadi, itu kan dari kapas, dari bulu domba, atau dari serat ulat. Nah, bagaimana caranya sehingga dia bisa menjadi pakaian? Oke, nah anak-anak, mari kita membaca bersama-sama, membaca nyaring. Nyaring artinya membaca dengan suara yang keras dan intonasi yang tepat. Mari kita baca bersama-sama. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu, benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Jadi anak-anak, kalau zaman dulu itu daunnya hanya dijemur saja sampai kering, lalu disambung-sambungin jadi pakaian. Kayu dipukul-pukul hingga tipis, lalu langsung dipakai jadi pakaian penutup badan. Kulit hewan direndam dan dikeringkan, setelah kering langsung dipakai. Nah, beda dengan sekarang ya. Sekarang itu bahan dasar yang tadi, bahan dasar pakaian itu diolah menjadi serat, lalu seratnya dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Nah, setelah itu kain baru dijahit menjadi pakaian. Oke, selanjutnya, nah anak-anak perhatikan. Ini misalnya bahan dasarnya. Ini dari kapas ya, kapas. Nah, kalau menggunakan tangan, ini langsung dipintal seperti ini, tapi kalau dengan mesin dia jadinya seperti ini. Lalu kain yang sudah dipintal ini ditenun, ini secara sederhana, kalau yang ini secara modern, sudah menggunakan mesin. Jadi anak-anak, proses pembuatan pakaian menggunakan tangan itu sangat lama. Sedangkan kalau dengan menggunakan mesin itu prosesnya sangat cepat. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki.
Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Nah, awalnya itu kain dijahit dengan tangan supaya menjadi pakaian. Lalu kemudian dijahit dengan mesin jahit. Tapi sekarang saat ini sudah dijahit menggunakan mesin jahit modern. Lalu, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca teks tadi, tugasnya anak-anak adalah garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf, lalu tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Ingat anak-anak, isi cerita itu sama dengan gagasan utama, sama dengan ide pokok, sama dengan kalimat utama. Jadi, kalau anak-anak sudah menggarisbawahi kalimat pertama dari setiap paragraf, itu artinya isi ceritanya. Ya. Jadi, seperti kemarin ya, kalimat utamanya. Ya. Nah, ingat anak-anak, di sini ada 5 paragraf ya. Ada 1 paragraf, cari kalimat pertamanya lalu tulis di kolom yang tadi. Kalimat paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Nanti setiap kalimat pertamanya itu ditulis di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Kalau anak-anak tidak menuliskan dalam tabel juga tidak apa-apa. Ya, tapi tulis paragraf 1, isi ceritanya apa, paragraf 2-nya apa, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Bisa dimengerti ini? Iya. Berikutnya, latihan kedua, kerjakan tugas ini di buku tulis. Tulis dengan soal lalu dijawab. Nomor 1, apa saja bahan dasar pembuatan pakaian? Nomor 2, bagaimana cara mengolah pakaian yang berbahan dasar kulit hewan? Nomor 3, pakaian yang cocok digunakan saat cuaca dingin berbahan dasar. Jadi ingat, tadi ada pakaian yang terbuat dari yang berbahan dasar yang cocok digunakan pada saat cuaca dingin. Itu ya. Kemudian pakaian sehari-hari yang kita gunakan pada umumnya berbahan dasar. Pada mulanya kain dijahit menggunakan. Cari jawabannya di video penjelasan Bu Guru yang tadi. Bisa dimengerti ini anak-anak? Nah, oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan memberkati anak-anakku semua.